Ia tidak merengek, tidak memainkan narasi korban, tidak melawan secara emosional. Ia tetap bekerja, tetap turun ke lapangan, tetap menunjukkan bahwa ia punya niat baik dan kapasitas untuk bekerja. Dan itu yang paling menyakitkan bagi mereka yang membangun serangan dengan fondasi rapuh. Sebab ketika lawanmu tumbuh semakin besar, justru karena kamu menyerangnya, kamu sedang menulis babak kekalahanmu sendiri dengan tinta kebencian yang kamu racik sendiri. Gibran tak hanya bertahan, ia kini menjadi simbol dari apa yang ditakuti elit lama. Politik yang segar, langsung, tak tunduk pada patron, dan tak bisa dikendalikan dari belakang panggung. Ia tidak sempurna, tapi jelas bukan boneka. Dan yang paling memalukan bagi para purnawirawan itu adalah mereka gagal menjatuhkan seseorang yang bahkan belum setahun menjabat. Ingat, publik bukan bodoh. Mereka melihat bahwa pemaksulan ini adalah bentuk kepanikan elit tua yang ketar-ketir kehilangan kendali. Mereka mencoba menjatuhkan Gibran karena sadar, jika anak ini dibiarkan tumbuh, kekuasaan lama akan habis tak bersisa. Dan publik justru menyambut ini. Anak muda yang difitnah, tapi tetap berdiri. Wakil presiden yang difitnah, tapi tetap kerja. Pemimpin yang tak banyak bicara soal serangan, tapi fokus menjawab dengan bukti. Dan dalam politik, tak ada pembelaan yang lebih kuat dari kinerja. Lalu, bagaimana respons Dewan Perwakilan Rakyat? Mereka tahu mana yang masuk akal dan mana yang cuma sandiwara. Mereka tahu mana aspirasi rakyat dan mana sekadar drama pasca kekalahan. Karena itu, DPR tak sekadar menolak surat pemaksulan itu. Mereka membuangnya ke keranjang politik tanpa berpikir dua kali. Dan ini pertanyaan telak yang harus dijawab oleh para pengusung kudeta legal ini. Jika surat Anda bahkan tak layak dibaca di podium parlemen, maka adakah yang tersisa dari harga diri politik Anda? Karena pada akhirnya, bukan hanya surat itu yang gagal, tapi reputasi, kredibilitas, dan pamor para pengusungnya ikut tercabik. Mereka masuk ke gelanggang demokrasi tanpa amunisi logika. Dan pulang dengan luka terbuka. Bukan karena ditembak, tapi karena senjata mereka meledak di tangan sendiri. Inilah harga yang harus dibayar ketika seseorang menolak kenyataan dan memaksakan diri untuk hidup dalam ilusi masa lalu. Kudeta tak terjadi. Pemaksulan ditolak. Dan yang tersisa hanyalah wajah-wajah penuh amarah yang gagal menerima zaman telah berganti. Mari kita tarik napas sejenak dan hadapi kenyataan pahit ini. Tak semua yang berseragam di masa lalu adalah pahlawan di masa kini. Sebagian justru berubah menjadi bayangan kelam demokrasi, berkeliaran di ruang-ruang gelap kekuasaan, berbisik soal penyelamatan bangsa. Padahal yang mereka selamatkan hanyalah ego, gengsi, dan hasrat untuk tetap relevan. Setelah semua episode memalukan ini, publik seharusnya sudah paham. Penyelamat bangsa tidak muncul dari balik meja pensiun yang penuh dendam. Mereka hadir dari kerja nyata, dari konsistensi, dari kemampuan membaca zaman dan memimpin tanpa harus menjegal yang lain. Dan Gibran, mau tak mau, hari ini mewakili semangat itu. Cukup sudah bangsa ini dikibuli oleh elit yang memakai topeng idealisme untuk menyembunyikan agenda pribadi. Mereka yang mengaku mengabdi, padahal hanya menagih utang politik. Mereka yang meneriakan keadilan, padahal ingin membajak konstitusi. Mereka yang merasa paling berjasa, padahal tak sadar jasa mereka kini sedang terkikis oleh tindakan mereka sendiri yang mempermalukan nama baik masa lalu. Inilah saatnya rakyat membuka mata dan membentengi demokrasi dari para oportunis tua yang gagal move on. Jangan lagi beri mereka panggung. Jangan biarkan pangkat di masa lalu jadi pembenaran untuk tindakan semena-mena hari ini. Demokrasi tidak mengenal bintang di pundak, yang ia kenal hanyalah suara rakyat dan logika hukum.